Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bis-sholati wa karramana min jami'i makhluqatihi. Hatta na'budu bis-sholati mukhlisina lahuddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah fil kitabil aziz. Ya ayuhan nas kulu mimman fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Innama ya'murukum bisu' wal fahsya wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Surat Al-Baqarah mulai dari ayat 168 sampai 171. Saya memulai dengan yang pertama dari ayat 168 dulu. Ya ayuhan nas kulu mimman fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Ya ayuhan nas, ini himbauan kepada seluruh manusia. Mau ya beragama Islam, mau yang agama apa saja, pokoknya manusia lah. Ini himbauan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kulu mimman fil ardi halalan thayyiban. Konsumsilah sebagian yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Ini dulu kita. Ya ayuhan nas, ini himbauan kepada manusia. Dengan maksud rasa kasih sayang Allah kepada manusia ini agar manusia tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaannya. Nilai-nilai fitrah kemanusiaannya. Jadi diharapkan apa yang dilarang oleh Allah itu maksudnya supaya manusia bisa menjaga nilai-nilai kemanusiaannya. Ada 3 makhluk yang punya nilai tersendiri. Manusia dengan nilai-nilai kemanusiaannya. Malaikat dengan nilai-nilai kemalaikatannya. Binatang dengan nilai-nilai kebinatangannya. Manusia berada di tengah-tengah dalam hal ini. Bukan malaikat yang makhluk spesialis. Bukan binatang makhluk yang dibiarkan begitu saja.
semaunya. Nah, nilai-nilai kemanusiaan ini dimulai dari awal, memang awal penciptaannya itu diberi alat untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaannya. Diberi alat nafsu sebagai nilai kebinatangannya. Diberi alat yang namanya akal pikiran. Ini nilai-nilai kemanusiaan ini. Dan hatinya. Ada nilai fitrah. Fitrah ini identik dengan ruh. Ruh itu identik dengan malaikat. Ada nilai-nilai kemalaikatan. Pada diri manusia ini ada nilai-nilai kebinatangan dengan nafsunya. Tetapi dia diberi nilai kemanusiaan yang lebih dari yang lain ini. Dari yang dua makhluk itu lebih dia. Dengan akal, pikiran, dan hatinya, dan ruhnya. Itu pun tidak cukup. Masih harus dengan petunjuk. Petunjuk-petunjuk itu tidak cukup juga, masih harus ada orang yang memberikan petunjuk kepada manusia secara keseluruhan ini. Maka diutuslah Nabi. Itu semua untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan dulu. Manusia. Saya tidak akan berbicara karena ini tentang manusia. Ya ayuhan nas. Memang banyak untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan itu, bukan saja hanya di ayat ini. Itu banyak, yang lain-lain banyak. Cuma karena ini saya diberi tugas tentang ayat ini, tentu saya hanya membicarakan ayat ini. Ya Yohanes, kulu mimman fil ardi halalan thayyiban. Kulu. Kulu ini beda dengan to'ama. Kalau to'ama itu makan. Kalau asyrab itu minum. Itu ada tersendiri itu. Ayatnya ada tersendiri itu tentang asyrab, minum, tentang makan. Itu ada ayatnya tersendiri. To'ama itu ada. To'amu miskin, memberi makan orang miskin. Wakulu wasrobu. Nah, ini ada wakulu dan wasrobu. Nah, ini konsumsi yang melibatkan minuman. Konsumsi saya mengartikan ini konsumsi karena kulu. Konsumsi ini luas, sifatnya luas. Sebab ada konsumsi melewati mulut, ada konsumsi melewati mata, ada konsumsi melewati otak, ada konsumsi melewati telinga, ada konsumsi melewati hati, ada konsumsi yang melewati fitrah. Di sini yang halal dan yang baik. Halal itu artinya diizinkan oleh Allah untuk mengkonsumsinya dan dikonsumsi secara baik. Wala tusifu, wala tasrobu, wala tuhrib. Jadi ya makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Jadi disinilah ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita ini harus menjaga nilai-nilai kemanusiaan kita. Kulu mimman fil ardi, di bumi ini yang halal dan yang baik. Di sini ada halal sampai ada thayyiban. Thayyiban ini sebetulnya inti kebaikan ya. Ada hasan, ada khairah, ada inti kebaikannya thayyib. Jadi kalau buah itu barangkali gizinya ya. Kalau makanan itu gizinya yang terbaik.
halal yang terbaik. Ada halal tidak baik. Nah, halal itu ada hukum tersendiri, baik itu ada hukum tersendiri. Jadi, thayyiban ini menyempurnakan yang halal tadi, menyempurnakan. Halal tetap halal, cuma disempurnakan supaya baik. Lebih baik lagi kalau begini gitu. Sebab kalau tidak dua ini dijalankan, ini yang selanjutnya ayat itu wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ini apa namanya? Sudah beralih fungsi nantinya dari nilai-nilai kemanusiaan menjadi nilai-nilai syaitonis, di mana nilai-nilai syaitonis ini sudah tidak apalagi nilai syaitonis ini nilai-nilai kebinatangan bercampur dengan nilai-nilai kemanusiaan, itu dijadikan satu di situ. Ini nilai-nilai syaitonis ini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti khutuwah syaitan, langkah-langkah program-programnya setan. Jadi kita harus belajar, kita harus tahu bagaimana langkah-langkah setan, antara lain melanggar halal. Halal. Dulu di zaman saya masih kecil itu ada istilah apa terkenal itu molimo gitu ya. 5M lah maksudnya, itu 5M. Tuh. Mabuk, minum, madat, madon, main gitu ya. 5 itu hal yang dilarang, itu jauh dari halal, itu tidak halal sama sekali, bahkan haram. Jadi lawannya halal itu menjadi haram. Jadi orang-orang yang keluar dari koridor halal itu dia masuk kepada koridor haram. Nah, koridor haram ini kemudian meningkat. Yang tadi limo itu misalnya meningkat menjadi banyak. Ya narkoba, ya korupsi, maling. Kalau zaman dulu tuh maling. Zaman dulu itu orang keluar malam itu datang ke rumah orang yang sedang orangnya tidur, mencuri barang di situ. Itu sudah tidak ada, itu sudah jarang kita dapat, itu sudah. Yang namanya maling zaman saya dulu itu hampir tidak ada, itu sudah. Maling zaman dulu ada alatnya, itu ada pakai linggis, ada pakai apa, jadi kita takut kalau ketemu maling itu karena punya alat itu. Maling zaman sekarang ini beda lagi sudah. Jadi akal asumsi kita masih, pikiran kita masih di zaman jadul, zaman saya dulu, maling itu cuman itu. Aduh, ya udah enggak ada maling sekarang ini, sudah aman sudah. Karena sudah enggak ada maling. Saya enggak pernah melihat maling sudah. Maling ditangkap, maling di zaman saya dulu loh ya, enggak ada. Tidak berarti maling di zaman dulu saya itu di zaman sekarang tidak ada gitu. Enggak. Ya semakin modern maling sekarang ini, sebagaimana dulu saya nggak bisa berbicara lewat HP, ini ya modern. Sekarang zaman modern, ya malingnya begitu, sudah modern, sudah canggih, sudah maling yang sekarang ini. Jadi mabuk di zaman saya itu dulu ya ada namanya keratok, namanya itu buah, itu buah.
Itu di tempat judi itu biasanya disangrai itu dimakan supaya mabuk memang. Mabuk di zaman saya sekarang tidak ada sudah. Modern sudah mabuk itu, sudah modern. Jadi modimo itu semua zaman dulu, sekarang nggak ada. Nggak kelihatan saya sudah itu. Sudah beralih, sudah menjadi modern semua. Yang namanya haram itu. Sebab manusia keluar dari nilai kemanusiaannya ketika dia keluar dari halal menuju kepada haram. Nilai kemanusiaannya sudah mulai merosot. Tergantung ketika dia mulai merosot nilai kemanusiaannya di haram ini, berapa aneka haram yang sudah dia lakukan, di situ dia. Padahal nilai halal saja harus bagus, harus toyiban. Nah, mari kita berbicara tentang bagaimana nilai-nilai halal yang toyiban. Bukankah para mencari nafkah kan halal? Dia dengan tangannya sendiri dan keluarganya bikin sesuatu yang akan dijual selama beberapa jam. Ya kerja satu keluarga. Keluar dia dengan ucapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat dia dengan tidak menipu siapa-siapa, dengan tidak merugikan siapa-siapa, dengan tidak usah orang marah karena Pak Rauf, tidak usah, tidak ada lah, halal dia pekerjaannya. Pulang dia bawalah hasil keuntungannya, halal yang dia dapat. Itu halal, belum baik itu, belum thayyiban. Untuk menjaga halal itu supaya baik, itu dia harus keluarkan zakatnya. Tuh. Itu hal dagangannya loh. Katakanlah, saya tidak cukup Pak kalau mengeluarkan zakat itu. Coba dimakan sekian. Pak, hasil dagang itu 2,5%. Oh, iya, kalau dipotong tidak cukup Pak. Oh ya sudah, tidak cukup ya sudah. Jadi kalau kamu tidak cukup membayar zakat, berarti kamu orang yang wajib menerima zakat. Sudah selesai, tidak usah banyak ini. Saya nggak perlu ngurusi berapa, diikuti Rauf dapat berapa, nanti bohong Raufnya, tidak usah. Cukup apa katanya Pak Rauf itu sendiri. Sebab kejujuran itu bukan nilai dari orang, kejujuran itu antara Rauf dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus saya ikuti begitu rupa, tidak. Nah, halal yang baik itu yang pertama dari hartanya. Halal yang baik itu adalah kalau Rauf sholat, maka apa yang menjadi penghasilannya Rauf itu baik sudah. Jadi kalau Rauf nggak sholat, ya halal tapi nggak baik. Nggak baik. Tuh. Maaf Pak Rauf, dijadikan contoh jangan. Katakanlah Pak Ahyar, berangkat kantor, sebulan terima gaji, halal, orang dia kerja, halal. Dan agreementnya dari pemerintah memang begitu, halal. Siapa ya? Apa baik? Kalau tidak sholat, tidak baik.
untuk menjaga kebaikan itu untuk seluruh keluarga, maka wa'mur ahlaka bis-shalah. Diperintahkan seluruh keluarga itu untuk sholat. Supaya baik semua apa yang didapat oleh Pak Ahyar. Tuh. Belum lagi Pak Ahyar harus keluar 2,5%. Kalau Anda nggak baik itu. Semua nilai-nilainya menjadi tidak baik walaupun halal. Mungkin tadabbur saya ini kurang luas, kurang sempurna, carilah contoh-contoh yang lain. Tolong ini apa namanya dibantulah saya ini. Ini semua menjaga agar jangan sampai manusia itu kehilangan nilai-nilai kemanusiaan karena dia mengikuti langkah-langkah syaitani. Syaitan itu adalah nilai syaitan itu adalah nilai kebinatangan yang bercampur dengan nilai kemanusiaan. Tuh. Nah di sini tergantung bagaimana manusia itu sendiri sekarang. Dia mengikuti langkah-langkah setan itu yang menuju kepada nilai kebinatangan, apa masih separuh-separuh, apa ketiga-tiganya dipakai. Ada nilai kemanusiaannya, ada nilai kesaitanisnya, ada nilai kebinatangannya. Ada manusia yang seperti harus ada. Saya terlalu kasar kalau ngasih contoh-contohnya nanti. Ya tak ada lah. Ayolah cari sendiri. La tattabi'u khutuwati syaiton, taba'ah, mengikuti. Sudah ikut itu. Jangan mengikuti. Ada yang ikut, ada yang tidak. Wah, lah, pakai lah. Dan jangan atau tidak. La lam alif ya. Bukan lam biasa, lam alif. Itu lam alif itu apa? Satu kata larangan, larangan keras. Bahkan bisa menjadi haram. Tabi'u taba'ah, ikut, mengikuti. Khutuah syaitan. Khutuah itu diterjemah itu ada langkah-langkah. Ya. Ada diterjemah yang lain itu ada program-program. Ada yang apa namanya mengartikan apa namanya program apa. Ya itulah semacam itulah. Lupa saya. Dia punya program. Program ke depan apa? Melangkah-langkah setan itu artinya ya dia jalan sudah, melangkah dia sudah ke sana itu melangkah. Sebab ada langkah-langkah peribadatan akan dimulai dari mana langkah-langkah peribadatan nilai-nilai kemanusiaan itu kalau dia mengikuti langkah-langkah peribadatan tidak mengikuti langkah setan. Mengikuti langkah-langkah peribadatan itu ada langkah awal, langkah kedua, langkah ketiga, langkah empat ada. Mulai dari syahadat sampai kepada haji itu langkah-langkah mulai dari apa namanya langkah-langkah keimanan ada 6. Itu langkah-langkahnya itu harus ditempuh secara teratur. Kalau setan punya langkah nggak teratur, yang penting kamu keluar dari langkah yang 5 itu. Itu namanya khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia itu musuh yang nyata bagi kamu. Setan itu dikatakan oleh Allah musuh yang nyata. Gak ada tedeng aling-aling dia itu. Jadi aja gitu aja. Nyata. Apakah itu setan itu berupa manusia? Apa setan itu nempel di pikiran dulu?
Aba setan itu nempel di penglihatan. Aba setan itu nempel di pendengaran gitu. Kalau nempel di hati, hati biasanya mempertimbangkan. Ini apa? Kata hati. Cuma hati kalau sudah dikeroyok oleh yang namanya nafsu, akal, dan pikiran, biasanya dia tidak bisa berbuat apa. Kecuali dia masa membisikkan, lihat Al-Quran, lihat dulu hukumnya gimana, itu lihat dulu. Wah, kalau masih ke situ nggak ada hasil nanti. Nah, sudah, jalan dia sudah. Nah, disitulah kutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Bagi kamu itu musuh yang nyata. Bukan tidak nyata, nyata. Tidak ada manusia yang tidak tahu bahwa dirinya sedang kesetanan. Itu tidak. Bahwa dia melanggar. Tidak ada. Nyata memang. Tapi karena musuh itu menguntungkan bagi dirinya, gitu ya, maka lebih baik ikut musuh tapi menguntungkan daripada ikut saudara tapi tidak ada keuntungan. Ikhwanul muslimin, tidak ada keuntungan di situ. Lebih baik ingat musuh tapi dapat keuntungan. Itu manusia, pilihan manusia ke sana. Itu ayat yang ke-168. Itu berakhir di situ. Ya Yohanes, kulu mimman fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Musuh yang nyata itu, musuh ini, musuhnya apa sih itu? Innama ya'murukum bisu wal fahsya wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Tanda-tandanya ya apa? Sebab ini kan tidak kelihatan, tapi nyata gitu. Tentu ada tanda-tanda bahwa nyata. Innama ya'murukum bisu. Sesungguhnya dia itu memerintah kamu. Ya, betul ya. Wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Innama ya'murukum bisu. Dia memerintah kamu itu kepada satu kejelekan, jelek. Sesuatu hal yang jelek-jelek. Walaupun manusia yang mengatakan jelek gitu. Siapa saja jelek, kalau yang jelek ya manusia itu yang pertama tahu sebetulnya antara jelek dan baik, salah dan benar itu tahu manusia sebab memang pendidikannya sejak kecil di sana memang baik oleh tetangga, keluarganya, siapa saja itu tahu sudah. Jadi tahu benar. Nama ya'murukum bisu, memerintah kamu kepada yang jelek. Wal fahsya. Itu sebabnya kalau ada su, ada ulama su. Nah, ulama jelek, ulama rusak, jelek, rusak, bejat. Ulama su, ada ulama khair, ada ulama su. Nah, itu di hadis itu. Innama ya'murukum bisu wal fahsya. Fahsya itu keji. Keji itu ya apa sih? Bahasa Indonesia ini belum pernah. Ya, keji cuma belum pernah menerangkan bagaimana sih sebetulnya keji. Padahal ini menerjemahkan bahasa Al-Quran loh. Bahasa Al-Quran di fasa, setiap fasa mesti saya melihat keji. Tapi keji itu sendiri yang tidak pernah terjabarkan.
secara pasti bagaimana sih yang namanya keji itu? Di lapangan yang namanya keji yang saya tahu gitu ya, yang saya tahu yang namanya keji itu satu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang kuat kepada orang yang lemah. Dengan penyiksaan-penyiksaan itu namanya keji. Apa penyiksaan itu tidak dikasih makan? Apakah penyiksaan itu dipukuli? Apa penyiksaan itu bekerja tetapi bayarannya tidak pantas? Itu keji namanya. Satu perbuatan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya dengan yang tidak pantas untuk dilakukan. Keji namanya. Pasha. Anda mencari contoh-contoh yang lain banyak. Cuma keji itu di lapangan yang saya tahu hanya itu. Keji-keji yang lain saya tidak tahu itu. Apa diterjemahkan dengan bahasa apa keji itu saya tidak tahu yang lainnya. Nama ya'murukum bisu wal fahsya. Yang ketiga, ini yang wa antakulu 'alallah ma la ta'lamu. Ini salah satu dari perintahnya setan itu. Langkah-langkahnya setan memerintahkan kepada manusia agar selalu berbuat fahsya dan wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Nah, mengatakan kepada Allah apa-apa yang dia tidak tahu. Misalnya sholat, Allahu Akbar, nggak tahu dia apa Allahu Akbar itu. Jadi membayangkan Allahu Akbar kok membayangkan Allahu Akbar pastinya nggak tahu. Kalau dia tanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kayak apa besarnya? Aduh, itu yang besar. Aduh, bisa tukaran itu. Karena memang dia tidak tahu. Bahasa Akbar itu sendiri tidak tahu, dia artikan Akbar itu besar. Ketika besar itu ditanyakan kayak apa? Kayak gunung? Aduh, macam-macam itu nanti. Bisa tukaran itu. Bisa berantem itu. Karena mangkel. Dia mengatakan kepada Allah, Allahu Akbar. Dia tidak ngerti, tidak tahu. Itu haram loh hukumnya. Itu perintahnya setan loh itu. Mengatakan apa saja tentang Allah tapi dia tidak tahu, itu perintahnya setan. Rasulullah kumpul di satu masjid, orang banyak. Tiba-tiba beliau mengatakan, dulu, di zaman dulu, datanglah setan kepada ketuanya yang namanya iblis. Dia lapor, ya iblis, ya kenapa? Saya mengganggu si Amir itu, ya sudah ikut, tapi kembali lagi nanti. Ikut lagi, kembali lagi gitu. Nanti sudah ikut, sudah tidak dikerjakan, nanti dikerjakan lagi. Aduh, saya capek saya nunggu dia itu supaya nggak mengerjakan sama sekali maksud saya. Oh salah kamu kata si iblis. Biarkan. Biarkan dia sholat, biarkan dia puasa, biarkan. Jaga, jangan sampai tahu. Hanya itu kuncinya. Jangan sampai tahu. Sebab kalau tidak tahu apa yang dikatakan, bisa diputar-putar itu kemana-mana itu. Situ. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah, dan apabila dia katakan ikutlah apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Dia menentang.
Saya dapati ini dari nenek moyang saya. Sejak dulu ya sudah memang gitu. Kamu itu apa sih? Nenek moyang kita sudah ngajari kayak gitu ya. Sudah baca begitu aja, pokok baca lah. Duh, kalau saya tidak ngerti, kamu itu loh, menunggu ngerti kapan kamu mengerjakannya. Aduh, ya kerjakan sudah. Allah itu maha tahu, maha mendengar. Wah, sudah. Ya sudah, kerjakan aja sesuai dengan apa apa nenek moyangnya. Nah, terus Pak, terusan ayat itu wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal natabi'u amma alfaina alaihi abana, akan tetapi saya dapati ini dari nenek moyang saya sudah begitu. Apakah apakah kalau walaupun nenek moyangmu itu tidak punya tidak menggunakan akal dan bahkan tidak dengan petunjuk, kamu juga itu. Tidak peduli dia sudah. Karena yang diikuti bukan hukum, mengikuti nenek moyangnya. Nenek moyangnya berbeda-beda. Karena berbeda-beda mereka mencari persamaannya gitu loh. Si nenek moyangnya Amir itu katanya apem selamatannya. Tapi nenek moyangnya Pak Hayar itu enggak, katanya itu pakai bubur anu. Maka disesuaikanlah. Ya itu katanya yang tetap begitu juga. Ya dua-duanya bisa, macam 7 lebih bagus itu kue pasar macam 7, tambahin lagi. Macam 7 sudah. Ya supaya kenyang yang bikin doanya itu. Begitulah. Jadi kurang lebihnya ayat itu. Berapa ayat itu ya? Ya Yohanes, kulu mimman fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutubatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Satu, innama ya'murukum bisyu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfa. Bisyu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini kan 45, 4 ayat ya, 4 ayat. Itu kira-kira ya Pak Ahyar, cukup di apa namanya, kalau masih ada pertanyaan kurang puas ya, ya apa yang mau ditanyakan silahkan. Ya bukan Pak Ahyar saja, ya Pak Rauf, ya Pak Inul, ya Pak Siful, ya kalau ingin apa yang ingin ditanyakan, tanyakan aja. Sebab kalau kalau enggak tahu enggak tanya ya menjadi kita sesat nanti kita. Tuh. Jadi antara halal dan baik. Saya sedikit tambahi juga di surat Al-Baqarah ini ya. Karena ada perselisihan di antara sekarang banyak itu perselisihan ini menjadi topik, bahkan yang satu mengharamkan, yang satu tidak, dengan bangganya tidak, karena tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis mengharamkan itu, yaitu rokok. Bagaimana Pak Amir tentang rokok? Apakah itu halal? Apakah itu haram? Kalau halal, apakah halal thayyiban? Apakah cuma halal? Kan harus ditanyakan itu. Karena ini masalah konsumsi. Rokok itu bukan dimakan, bukan diminum, tapi dikonsumsi. Tuh. Hulu itu termasuk hulu rokok itu. Masa terus tidak ada jawabannya? Gitu. Masa harus bertengkar orang? Ya kita tarik garis lagi kepada Al-Quran juga yang harus menjawab gitu loh. Jangan sampai saya yang menjawab. Kalau saya yang menjawab nanti aduh. Kalau keluar banser ya apa? Orang kiai semua merokok. Bahkan mengejek orang-orang yang tidak merokok.
Walaupun ilmu pengetahuan mengatakan bahwa rokok itu mengandung ini racun ini, enggak mau dia. Kenyataannya terbukti, saya ini mulai sejak kecil merokok, enggak pernah apa-apa. Nah, itu bukan itu jawabannya. Jawabannya ya dari Allah juga. Ayo kita lihat, Bapak-bapak, saudara-saudara, kita lihat surat Al-Baqarah 219. Ayo kita lihat. Kira-kira bagaimana? (219) Yas'alunaka anil khamri wal maisiri. Ini jelas haram loh ini. Jika bertanya kepadamu tentang khamr dan jadi minuman keras dan judi, gitu, katakanlah kul fihima, di dalam keduanya ismun kabir, dosa besar. Tapi di belakangnya ada wa manafi'u linnas. Dan dia berguna bagi manusia, bermanfaat bagi manusia. Nah, di sini ada dosa besar, ada manfaat kepada manusia. Ini harus terjawab loh. Jangan dibiarkan ayat ini gelondong begitu saja tanpa ada sesuatu yang bisa dimengerti. Harus ada jawaban ini. Sebab yang diperumpamakan itu adalah yang diharamkan oleh Allah. Yaitu khamr dan maisir. Yaitu minuman dan judi. Haram. Katakanlah. Saya disuruh mengatakan. Di dalam keduanya, fihima ismun kabiron. Dosa besar. Wa manafi'u innas. Bermanfaat juga bagi manusia. Dan ada manfaatnya kepada manusia. Di sini harus ada jawabannya. Harus terperinci jawabannya. Katanya si siapa itu, pendakwa Kristen itu. Al-Quran itu pelin-pelan. Jadi, sampai begitunya itu ya apa itu. Karena ayat ini dia bawakan ayat ini juga pelin-pelan katanya. Ayo kita lihat ismun kabironnya. Dosa besarnya apa? Sebab masalah dosa itu bukan perbuatan saya sendiri untuk saya sendiri. Tidak, berakibat luas. Berakibat luas, berakibat kerusakan yang luas sekali. Yang namanya khamr dan maisir ini dikatakan dosa besar sampai karena ya memang besar. Akibat-akibatnya besar dan luas. Barangkali itu tidak perlu saya jelaskan itu. Masa sih nggak melihat itu. Khamr itu kerusakannya meluas, membesar, meluas. Mulai dari rumah tangga, ke sekolahan, pondok pesantren bahkan. Di tempat di mana tempat orang berkumpul banyak di situ pasti. Dua hal ini ada itu. Sebab itu budaya Cina. Cina tanpa dua itu kayaknya bukan Cina kayaknya. Itu budaya Cina itu. Wa mana fi'ulin nas. Homer. Ayo kita lihat manfaatnya. Misalnya buat menggosok orang mau disuntik, diinjeksi pakai homer, pakai alkohol supaya hilang
bakteri-bakteria yang dipakai Homer. Judi itu tuh dibuktikan oleh Ali Sadikin di Jakarta dulu. Jakarta dibangun secara besar-besaran dengan judi. Apa namanya, Loto, NATO, SDSB, apa namanya itu yang dibuka besar-besaran ketika itu oleh Ali Sadikin, gubernurnya, atas perintah Soeharto ketika itu. Akibat Ali Sadikin menghalalkan judi ketika itu, tidak ada manusia di Indonesia ini yang tidak berjudi. Manusia loh saya katakan. Apakah manusia kiai, apa manusia yang namanya ilmuwan, berjudi semua. Pakai ramalan lagi. Bahkan orang gila juga diramal. Kiai menjadi tempat ramalan. Apa yang diomongkan kiai diramal-ramal jadi nomor. Itu kiai bukan tidak tahu-tahu. Karena kalau dapat orangnya itu datang lagi ke kiainya mesti ngasih itu. Itu kiai itu. Lanjutan ayat itu yang wa ismuhu huma, dari dosa keduanya akbar. Waduh, besar dah. Min naf'ihi, daripada manfaatnya. Di situ pertimbangannya. Ayo rokok itu pertimbangkan gitu loh. Manfaatnya berapa? Mudorotnya berapa? Nah itu, ayolah. Jangan orang itu ada hukumnya kok. Jangan. Ayo manfaatnya apa? Coba manfaatnya apa? Misalnya saya makan apa namanya nanas, misalnya saya makan nanas, manfaatnya itu udah punya vitamin C apa jadi yang dibutuhkan oleh ini dan lain sebagainya, sehingga peredaran darah kita itu akan menjadi begini. Umpamanya begitu dapat diterangkan, dijelaskan apa oleh ahlinya itu. Di mana sih ada pondok pesantren punya penelitian tentang tembakau? Nggak ada itu. Semaju-majunya pondok pesantren sudah gontor yang katanya pakai bahasa Inggris apa dan lain sebagainya. Nggak ada. Penelitian yang seperti itu nggak ada. Walaupun Al-Qur'annya jelas ayatnya itu di sini. Ini hanya saya mau rujuk tadi halalan thayyiban itulah ya. Supaya karena di halalan thayyiban itu apa namanya ada yang apa namanya kulu min thayyibatin. Kulu itu konsumsi bukan makan. Kalau makan ada makan sendiri, ada ayatnya sendiri. Ta'amul miskin, ayat tentang puasa itu ada itu. Ta'amul miskin itu beri makan orang miskin, memberi makan itu ta'ama memang. Tapi kalau sudah kulu itu konsumtif itu, dikonsumsi itu. Itu sekedar ya, yang terusannya itu wayas yang tidak ada kaitannya dengan yang rokok tadi itu. Saya membahas rokok ini. Ada juga yang kadang-kadang perokok datang ke rumah itu ngomong, pokoknya ki beda manfaat tebak. Itu seenaknya ngomong seperti saya ini anaknya. Ya saya garap gitu. Sebab kalau bicara manfaat itu harus bicara mudarat, jangan bicara manfaat saja. Kata saya diberitahu hukum oleh Pak Ahyar, paradok namanya itu ya. Di negatif itu mesti ada positif, di positif itu harus ada negatif. Tinggal besar nilai negatifnya berapa, nilai positifnya berapa gitu.
untuk menjatuhkan kepada hal-hal, untuk jatuh kepada negatif, negatifnya jauh lebih besar. Masa nilai negatifnya 90, positifnya 10 akan dinilai positif, masa begitu? Nah, itu Pak Hayar itu guru matematika, bisa punya argumentasi, bisa beliau itu bisa. Kalau mau berargumentasi tentu melewati, jangan berargumentasi lewat pikiran kita. Kita gunakan dulu ayat-ayat Al-Quran. Karena pikiran kita ini disesuaikan, harus disesuaikan dengan Al-Quran. Diciptakan kita ini supaya bisa mencapai Al-Quran. Gitu. Dan alatnya kita sudah diberi. Tuh, akal, pikiran. Gitu. Diberi sudah. Nah, itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.